Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Uli Mawaddah dalam pembelajaran Matematika Peminatan jurusan Matematika dan Ilmu Alam untuk kelas 10 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas persamaan eksponensial bentuk keempat dan kelima setelah sebelumnya kita telah mempelajari bentuk pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat b, yang kedua A pangkat fx sama dengan 1, dan yang ketiga A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan eksponensial. Tentang apakah itu? Mari kita lihat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dan juga A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini akan Ibu bagi menjadi 2 video agar tidak terlalu panjang. Oke, pembahasan yang pertama, kita harus mengingat dulu sifat-sifat eksponensial yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Dan juga kita harus menguasai tentang cara menentukan himpunan penyelesaian atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC maupun menggunakan pemfaktoran. Oke, materinya sudah Ibu share. Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ketika kita menemukan sebuah persamaan eksponensial atau persamaan yang berbentuk pangkat, maka bilangan pokoknya, di sini bilangan pokoknya adalah A dan B ya. Bilangan pokoknya A-nya harus lebih dari 0, berarti 0 tidak masuk karena dia lebih dari 0. Dan B harus lebih dari 0, di mana A juga tidak sama dengan 1. 0,5 boleh ya, tapi 0 dan 1 tidak boleh. 1,2, 1,3 juga boleh. Nah, jika kalian bertemu dengan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka cara kalian menyelesaikannya adalah tinggal kalian gunakan pangkatnya saja, sehingga menjadi fx sama dengan 0. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bilangan pokoknya berbeda, namun pangkatnya sama. Perhatikan, bilangan pokoknya berbeda, namun pangkatnya sama. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian cukup pangkatnya kalian sama dengankan dengan 0. Karena apa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1, B pangkat 0 juga sama dengan 1. Maka ketika kita samakan, dia akan menjadi sama. Sama-sama bernilai 1. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Ya, jadi pangkatnya sama, namun bilangan pokoknya yang berbeda. Oke, contoh soal yang pertama tadi,
5 pangkat 2x kurang 6 nilainya harus sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa bilangan pokoknya berbeda ya. Yang kiri 5, yang kanan 3. Itu berbeda. Namun, ternyata bilangan pangkatnya sama. Sama-sama 2x kurang 6. Maka untuk menyelesaikannya, cukup 2x kurang 6 kita sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah operasi aljabar. Jadi, negatif 6 kita pindahkan ruasnya ke kanan. Karena ini bentuknya kurang, ya, bukan perkalian atau pembagian. Ini adalah bentuk pengurangan. Maka ketika kita pindahkan ke ruas sebelahnya akan menjadi positif 6. 2x sama dengan 6. Sehingga x sama dengan, kalau ini 2 ini kan 2 kali x ya. Kalau kali kita pindah ruaskan menjadi bagi. Jadi 6 bagi 2. X sama dengan 3. Nah, jadi kita bikin di sini, maka HP-nya sama dengan 3. HP-nya sama dengan 3. Oke. Benar nggak sih kalau kita masukkan nilai X-nya ke soal awal, maka ruas kiri dan ruas kanan akan bernilai sama. Ayo kita coba buktikan ya. Jadi kita coba membuktikannya di sini. Kalau kita masukkan dia ke sini, nilai X-nya, maka hasil ruas kiri dan ruas kanan akan sama. 5 pangkat 2 kali 3 kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 kurang 6. 5 pangkat 6 kurang 6 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 6. 5 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, ingat pada sifat eksponensial, berapapun angkanya, berapapun bilangan pokoknya, jika kita pangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan 1. Nah, terbukti ya bahwa kiri dan kanan, persamaan kiri dan kanan itu bernilai sama. Namun ini sebenarnya tidak perlu kalian buktikan. Karena sudah cukup sampai di sini, ini sudah membuktikan bahwa persamaan tersebut bernilai sama. Jadi kalau ada soal cukup sampai HP yang di sini saja. Oke? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini akan berhubungan dengan penentuan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan, boleh sih kalian menggunakan pengfaktoran ataupun menggunakan rumus ABC, itu terserah. Kembali kepada kalian lagi. Oke, soalnya adalah 5 berpangkat X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 7 berpangkat X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, perhatikan kembali bahwa bilangan pokoknya berbeda, namun bilangan pangkatnya sama. Nah, artinya ketika seperti ini, kita hanya tinggal penyelesaiannya, hanya tinggal membuat X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Ya.
Jadi X kuadrat kurang, kalau kita menggunakan rumus pemfaktoran, maka kita bisa tentukan di sini bahwa A-nya adalah 1. Ini ada satunya ya sebenarnya, cuma kalau 1 kali X kuadrat kan tidak merubah X kuadratnya, tetap X kuadrat ya. Jadi satunya tidak ditulis, sama seperti yang di sini. Jadi B-nya sama dengan bukan 1 tapi negatif 1. Ingat ada negatifnya di sini. Kemudian C-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2. Oke. Yang kita perlukan untuk menggunakan rumus pemfaktoran adalah A dikali C. A kali C sama dengan 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk di sini kalian cukup membuat seperti ini. A kali C. Di sini B. Ya. Jadi kalian harus mencari akar-akar persamaan. Ibu katakan ini adalah X1 dan X2. Yang mana ketika X1 dikalikan dengan X2 akan menghasilkan A kali C. Namun ketika kita jumlahkan dia akan menghasilkan B. Oke, kita coba. B-nya berapa? B-nya tadi negatif 1. Kemudian A kali C. A kali C tadi kita sudah cari, yaitu negatif 2 di sini ya. Ya. Nah, kita lihat negatif 2 ini berapa kali berapa sih? Ya, boleh kita gunakan ini. 1 kali negatif 2. Kita masukkan di sini. 1 kali negatif 2. Benar nggak? 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Benar ya? Kemudian benar atau tidak 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1? Benar juga. Maka inilah X1 dan X2-nya. Kita masukkan ke rumus 1 per A. A-nya berapa? 1. Kali A kali X. 1 kali X langsung ya, X saja. Ditambah dengan X1-nya. Berarti tambah 1. Dikali A kali X, 1 kali X tetap X. Ditambah X2. X2-nya negatif 2. Nah, ditambah negatif 2. 1 bagi 1, 1. Tak perlu kita tulis. Sehingga sisanya adalah X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah X tambah 1 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan satunya kita pindahkan ruasnya. Menjadi negatif 1. Atau, ini lambang atau ya, yang seperti V. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi negatif 1,2. Oke, sampai di sini paham ya? Mudah sekali. Asal kalian bisa menguasai rumus pemfaktoran atau mungkin rumus ABC. Itu tergantung kalian menggunakan yang seperti apa. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga.
Nah, contoh yang ketiga ini sebenarnya adalah pangkatnya ini tidak bisa kita gunakan untuk mencari akar-akarnya, kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Bisa, tapi agak memerlukan aljabar yang rumit. Jadi kita akan menggunakan rumus ABC saja di sini. Ya, kita akan menggunakan rumus ABC saja yang contoh nih. Di sini sebenarnya Ibu sudah menjabarkan ya. Jadi kalian tinggal baca saja. Nanti hasilnya yang namanya rumus ABC ada plus minus. Oke, yang namanya rumus ABC ada plus minus. Nah, plus minus ini artinya apa? Ketika kita membuka X1, X2-nya, X1 akan bernilai negatif dan X2 akan bernilai positif. Makanya himpunan penyelesaiannya menjadi negatif 1 kurang akar 6 dan negatif 1 ditambah akar 6. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti akan kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.